Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Mas Fatih Channel. Kali ini saya akan membagikan konten Islami mengenai kisah Khadijah bertemu Nabi Muhammad. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Suatu ketika, beliau mencari orang yang dapat menjual dagangannya, maka tatkala beliau mendengar tentang Muhammad sebelum bisah, diangkat menjadi nabi, yang memiliki sifat jujur, amanah dan berakhlak mulia. Maka beliau meminta kepada Muhammad untuk menjualkan dagangannya bersama seorang pembantunya yang bernama Maisarah. Beliau memberikan barang dagangan kepada Muhammad melebihi dari apa yang dibawa oleh selainnya. Muhammad Al-Amin pun menyetujuinya dan berangkatlah beliau bersama Maisarah dan Allah menjadikan perdagangannya tersebut menghasilkan laba yang banyak. Pada suatu hari yaitu dikatakan sebelum Nabi Muhammad mengambil upah mengetuai rombongan dagangan ke Syam itu, Siti Khadijah dikatakan telah didatangi satu mimpi yang agak aneh dan ini menyebabkan beliau segera menemui sepupunya, pendeta atau rahib agama Hanif, Warakah bin Naufal atau nama penuhnya Warakah bin Naufal bin Asad bin Abde al-Uzza bin Qusay al-Qurashi. Malam tadi aku bermimpi sangat menakjubkan. Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah, lalu turun ke arah bumi. Ternyata matahari itu turun dan memasuki rumahku. Cahayanya yang sangat agung itu membuatkanku terpegun. Lalu aku terbangun daripada tidurku itu, kata Siti Khadijah. Mendengarkan itu, lalu Warakah berkata, aku sampaikan berita gembira kepadamu, bahwa seorang lelaki agung dan mulia akan datang untuk menjadi teman hidupmu. Dia memiliki kedudukan penting dan kemasyhuran yang semakin hari semakin meningkat, kata Warakah. Khadijah merasa gembira dengan hasil yang banyak tersebut karena usaha dari Muhammad, akan tetapi ketakjubannya terhadap kepribadian Muhammad lebih besar dan lebih mendalam dari semua itu. Maka mulailah muncul perasaan-perasaan aneh yang berbaur di benaknya, yang belum pernah beliau rasakan sebelumnya. Pemuda ini tidak sebagaimana kebanyakan laki-laki lain dan perasaan-perasaan yang lain. Akan tetapi dia merasa pesimis, mungkinkah pemuda tersebut mau menikahinya, mengingat umurnya sudah mencapai 40 tahun. Apa nanti kata orang karena ia telah menutup pintu bagi para pemuka Quraisy yang melamarnya, maka di saat dia bingung dan gelisah karena problem yang menggelayuti pikirannya, tiba-tiba muncullah seorang temannya yang bernama Nafisah binti Munabih. Selanjutnya dia ikut duduk dan berdialog hingga kecerdikan Nafisah mampu menyibak rahasia yang disembunyikan oleh Khadijah tentang problem yang dihadapi dalam kehidupannya. Nafisah membesarkan hati Khadijah dan menenangkan perasaannya dengan mengatakan bahwa Khadijah adalah seorang wanita yang memiliki martabat, keturunan orang terhormat, memiliki harta dan berparas cantik. Terbukti dengan banyaknya para pemuka Quraisy yang melamarnya. Selanjutnya, tatkala Nafisah keluar dari rumah Khadijah, dia langsung menemui Muhammad Al-Amin hingga terjadilah dialog yang menunjukkan kelihayan dan kecerdikannya. Nafisah bertanya, apakah yang menghalangimu untuk menikah wahai Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, aku tidak memiliki apa-apa untuk menikah. Nafisah, dengan tersenyum berkata, jika aku pilihkan untukmu seorang wanita yang kaya raya, cantik dan berkecukupan, maka apakah kamu mau menerimanya? Nabi Muhammad bertanya, siapa dia? Nafisah, dengan cepat dia menjawab, dia adalah Khadijah binti Huwailid. Nabi Muhammad menjawab, jika dia setuju maka aku pun setuju. Nafisah pergi menemui Khadijah untuk menyampaikan kabar gembira tersebut, sedangkan Muhammad Al-Amin memberitahukan kepada paman-paman beliau tentang keinginannya untuk menikahi Sayyidah Khadijah. Kemudian berangkatlah Abu Thalib, Hamzah dan yang lain menemui paman Khadijah yang bernama Amru bin Asad untuk melamar Khadijah bagi putra saudaranya, dan selanjutnya menyerahkan mahar. Setelah usai akad nikah, disembelihlah beberapa ekor hewan kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir. Khadijah membuka pintu bagi keluarga dan handai taulan dan di antara mereka terdapat Halimah As-Sa'diyah yang datang untuk menyaksikan pernikahan anak susuannya. Setelah itu dia kembali ke kampungnya dengan membawa 40 ekor kambing sebagai hadiah perkawinan yang mulia dari Khadijah, karena dahulu dia telah menyusui Muhammad yang sekarang menjadi suami tercinta. Maka jadilah Sayyidah Quraisy sebagai istri dari Muhammad Al-Amin dan jadilah dirinya sebagai contoh yang paling utama dan paling baik dalam hal mencintai suami dan mengutamakan kepentingan suami daripada kepentingan sendiri. Manakala Muhammad mengharapkan Zaid bin Haritsah, maka dihadiahkanlah oleh Khadijah kepada Muhammad. Demikian juga tatkala Muhammad ingin mengambil salah seorang dari putra pamannya, Abu Thalib, maka Khadijah menyediakan suatu ruangan bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu agar dia dapat mencontoh akhlak suaminya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan karunia pada rumah tangga tersebut berupa kebahagiaan dan nikmat yang berlimpah, dan mengkaruniakan pada keduanya putra-putri yang bernama Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum dan Fatimah. Sekian ceritanya kali ini, jangan lupa di like,
komen, dan subscribe. Tunggu cerita lainnya di Mas Fatih Channel.